Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bobom di Solata BM2 Uploget. Ya, selamat malam hari ini teman-teman. Kita akan membahas semua manusia berdosa. Pak Bobom ambil dari Mazmur 51 ayat 7. Jadi malam hari ini, kalau saya nggak tahu ya si Abdul ini mereka keturunan Adam atau bukan ya. Ya. Kasihan ya, kita memang perlu kasihan mereka karena mereka ini kayak Aristo, ya, Valet, ya. Mereka ada kasih masuk saya dalam grup mereka. Saya lihat mereka punya kata-kata memang ya, apa ya kita bilang ya, itulah orang yang nggak sekolah baik-baik ya. Kalau kita nilai mereka orang yang nggak sekolah baik-baik, minta maaf saja. Bahasanya itu apa ya? Nggak ngerti-ngerti lah aku ya. Selama saya sekolah berpendidikan berapa, ya saya sekolah sampai hampir 20 tahun ya. Ya 20 tahun lebih lah. Mulai dari SD, SMP, SD 6 tahun, SMP, SMA 12 tahun. Sudah 16 tahun ya 20 tahun lah. 20 tahun lebih. Jadi ini orang-orang ini nih, saya baru ketemu ya manusia-manusia begini punya bahasa ya, nggak tahu bahasa Indonesia baik. Saya juga bingung ya. Mereka sekolah di mana? Saya nggak tahu ya. Maklum lah. Nggak ngerti. Bagaimana kalau mau ajak saya berdialog? Jadi kalau orang berdialog itu orang yang pintar. Menyatakan kalau orang sudah pintar itu nggak mau ribut-ribut masalah sama orang ya. Inilah kan mereka kan manusia sampah ya. Orang sampah itu begitu. Baunya kemana-mana. Kalau barang-barang yang bagus tuh kan nggak bau. Kalau yang sampah itu kan bau ya. Mereka itu sampah. Ya, firman Tuhan kan katakan mereka adalah sampah ya. Ya malam hari ini Pak Bom salam-salam dulu buat teman-teman yang ada di Amerika Serikat. Terima kasih banyak Bu Elita yang di Amerika Serikat, Tuhan berkati. Sudah sampai, sudah tiba DP itu ya. Kiriman ya. Terus kemudian Ibu Ika juga. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Ya, yang nonton malam hari ini final nonton Thailand lawan Indonesia, Tuhan berkati. Ya, sementara nonton Pak Bohong tidak nonton. Yang hobi bola silakan nonton. Nah, kemudian yang di Amerika Serikat, Ibu Meta, Pak Sterling, Pak Raja Daud, pokoknya siapa, Pak Yan, ya, semua yang ada di Amerika Serikat, Tuhan berkati, dan teman-teman yang ada di Eropa, Ibu Budi Hartinisi yang ada di Swedia, terus siapa ya? Oh iya, Ibu Ine ini banyak ya, Ibu Ine ini ada yang di Kanada, ada di Denmark, ada di Belanda, nah nama Ine banyak ya, Ibu Ine. Ina juga, Ina ada di Malaysia, dia sudah kasih tunjuk fotonya ya, dia sudah sama pacarnya ya, sudah. Jadi Ina sulaku. Ya jadi ada mau ganggu Ina jangan boleh, orang pernah bilang, oh ini jangan boleh ganggu Ina, Ina sudah ada yang laku, punya ya. Terus yang ada di Norwegia, Pak Yan Sipayung, yang sudah main-main salju terus tiap hari. Terus apa ya? Terus Pauta Barat di Prancis. Kemudian Ibu apa ini? Ya, Ibu Nina di Taiwan. Ibu Nina di Taiwan. Terus Ibu Vicky di Makau. Terus Ibu siapa ya namanya? Ya, Ibu siapa? Lupa ya. Di Belanda Ibu Sarce. Terus Ibu Elis dan semua oma-oma di Belanda terus berkati. Nah, kemudian siapa lagi di ini ya? Ya, di Inggris, di Italia, Pak Joyo, terus di Jerman, Ibu Heni, Ibu Mary, Ibu Yeni, ya Ibu Lina, banyak ya nama Lina ya, di Jerman.
terus Ibu Dwi, ada nama Ibu Dwi juga ya, dan Ibu Dwi juga yang ada di Jakarta. Kemudian Ibu Dwi ya, Ibu Dwi kuenya sudah saya makannya enak sekali ya, kue memang kue bagus ya, itu kue-kue apa ya, non kolesterol ya, mantap sekali kuenya, enak sekali kuenya. Makanya kalau Pak Bobom persiapan khotbah tulis sambil nyemil enak-enak, tidak lari ke badan, tidak lari ke kolesterol apa, tidak teman-teman kita gemuk ya, itu bagus sekali. Apalagi yang namanya ya di Malaysia ada Ibu Ina, Ibu Nakayama, Pak Maulan, Tuhan berkati, selamat Natal dan menjelang tahun baru. Kemudian di Singapura, Korea Selatan, Brunei, Kamboja, Singapura banyak. Cuma saya nggak tahu Singapura, orang nggak pernah ke studio ya. Coba WA ke studio dari nama-nama, sebut nama-namanya dari Singapura. Siapa ya? Iya, dan di Australia ada Ibu Sylvia, Tuhan berkati. Ibu Sylvia ini anak Tuhan, selalu melihat sholat ABM 2 dan melihat teman-teman yang lain, penginjil-penginjil yang lain di dunia YouTube. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Terus kemudian ya teman-teman semua yang sudah mendukung pelayanan sholat ABM 2, terima kasih banyak. Pak Arifin, Pak Manimbo, kemudian Pak Anderson, Chen Kim Kiat, ya. Kemudian iya, Pak Ian Tobing yang ada di Denmark, Shalom, Pak Binsar Sagala, Pak Franciscus Kiatma, Pak Charlie Maruli, dan kemudian Pak Imade yang ada di Bali, terus berkati, dan teman-teman semua yang ada di live chat, Tuhan Yesus berkati yang sudah mendukung siaran sholat ABM 2. Dan semua teman-teman jangan lupa like and subscribe dan dukung terus. Kalau nonton siaran sholat ABM 2, like biar semua dia semakin banyak like, semakin banyak orang nanti melihat dan mereka putar YouTube, mereka nonton bahwa inilah siaran penginjilan dan kita saling belajar dan saling ya, karena di sini setelah khotbah langsung kita bertanya. Seharusnya anak-anak Kristen juga yang masuk ya, nggak perlu kita berdebat sama mereka ya. Orang Kristen yang saya butuh ya, penguatan iman supaya kita semakin kuat kita. Dan salam-salam juga buat semua keluarga besar Toraja dimanapun berada di seluruh Indonesia sampai di seluruh dunia, khususnya orang Pangala karena Pak Bobo orang Pangala dan orang Manado, tapi ipar-ipar orang keluarga Sumaranda dimanapun berada di Manado, di Sangir, seluruh Indonesia sampai seluruh dunia, khusus orang Manado. Kemudian orang Sangir juga, semua orang Sangir, keluarga Tumanung ada di Manado, di Sangir sampai di seluruh dunia. Tuhan Yesus berkati. Dan mulai dari Papua, Papua Barat, Maluku Ternate ya Maluku Utara, semua Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Bali, Pamade, Asep Suryana dengan Aries, Pulau Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, semua Bandung, Bogor, Banten, semua Tuhan Yesus berkati, dan Pulau Sumatera, dan di sana ada Pak Sibarani dan Pak Daniel Simanjuntak, Tuhan Yesus berkati, dan di Kalimantan Pak Pius ya, Pinus di Kalimantan, dan Pak Mordekai di sana, kemudian di Pulau Sulawesi, semua yang ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Utara, Tenggara, semua Tuhan berkati. Di sana Sulawesi Selatan ada Pak Daeng Tasing. Dan semua hamba Tuhan Tuhan berkati, dan dimanapun berada sampai seluruh dunia. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendukung siaran sholat ABM 2. Pak Bomo juga ucapkan terima kasih banyak. Dan malam hari ini Pak Bomo mengambil judul semua manusia berdosa. Jadi bagaimana kalau manusia supaya tidak berdosa? Kalau ada orang bilang lahir suci, itu orang yang tidak punya kitab lengkap, ya.
Minta maaf ya. Berarti Anda bukan keturunan Adam. Kalau Anda keturunan Adam, berarti Anda berdosa. Kalau Anda tidak berdosa, berarti Anda keturunan mana? Nanti sebentar baru saya kasih penjelasan ya. Kenapa sampai kita semua berdosa. Dan kalau orang bila mengatakan dia lahir suci, itu bukan ajaran Kristen ya. Karena kita ini Adam sudah berbuat dosa, mau yang kita. Tidak mungkin pohon rambutan berbuah mangga. Ya, seperti lagunya almarhum Bruri ya. Apa buah apa? Pohon mangga berbuat sirih apakah? Ya. Jadi sifat-sifat manusia kita harus menilai bahwa manusia itu dosanya itu ada dua macam, tapi nanti sebentar kita bahas. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita harus berdoa, minta penguatan, dan kita semua supaya menerima kasih karunia dan menerima berkat. Karena kita kalau baca firman Tuhan setiap hari, rajin berdoa, itu berkat. Jadi kalau baca firman Tuhan itu, kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Apalagi kalau berdoa. Berdoa itu kita, ya, biarkan aja orang bicara apa. Kalau kita berdoa itu kita sementara berbicara sama Tuhan. Kita ungkapkan apa semua, ya. Jadi kalau ada masalah jangan lapor orang. Kalau ada masalah jangan bicara sama orang. Kalau ada masalah lapor sama Tuhan. Kalau suami istri, ada suami pukul istri atau suami lari kasih tinggal istri, suami berbuat salah, masuk dalam kamar. Ya, untuk ibu-ibu. Masuk dalam kamar, jangan pipa cerita di sebelah tetangga di orang Manado bilang pipa cerita di Birman, tetangga sebelah, Bafeto kiri kanan, yang malu kan kita sendiri. Terus kalau untuk bapak-bapak yang mengalami goncangan ekonomi, tidak usah bercerita sama teman. Orang Manado bilang lapor ke Tuhan, bicara sama Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih jawaban ya, karena pencobaan-pencobaan yang kita alami semuanya adalah pencobaan biasa. Karena pencobaan itu datang daripada kita sendiri, sesuai dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dan ayat itu juga berlaku bagi kita siapa saja, siapapun. Kecuali kalau orang yang sudah sakit hilang ingatan, ayat itu tidak berlaku. Oke? Dan kita semua harus sadar bahwa di dunia ini kita hidup hanya sementara. Hidup ini sementara. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bentar ya. Oh, pendeta juga sering debat masalah ketuhanan. Berarti belum ketahuan. Tidak ada pendeta bahas tentang ketuhanan. Kalau pendeta yang benar itu hamba Tuhan Trinitas, ya, saya kasih tahu. Tidak ada orang Trinitas baku hantam dengan Trinitas, ya. Hanya pendeta-pendeta yang tidak mengerti yang bilang Tuhan, dia belum baca Alkitab baik-baik ya. Kalau saksi Yehova tidak suka, mari masuk situ. Anda mau bawa di Wahyu 3 ayat 14. Aduh, ayat-ayat itu Valen baru-baru mau bicara itu ayat pasti saja. Nggak mengerti dari bahasa itu ya. Oke, kita semua mari kita bersatu dalam doa. Kita minta penguatan iman dan biarlah Tuhan bimbing kita pada waktu kita sama-sama baca firman Tuhan dan kita semua mendapatkan hikmat dari Tuhan dan pada waktu kita membaca biarlah firman Tuhan itu tidak pergi berlalu saja. Pada waktu kita mendengar, kita baca sama-sama, kita tulis, nanti kita setelah Bobo khotbah, besok bangun tidur, baca lagi, apa maksudnya ya. Kita semua harus sama-sama membaca firman Tuhan, biar penguatan iman kita tidak goyah. Karena iblis itu suka ya mengganggu kita. Apalagi orang-orang yang mulut besar ya. Grup-grupnya mereka yang di YouTube, biarin aja mereka ya. Mereka itu harusnya itu sebarkan mereka punya. Kalau memang mereka punya firman Tuhan benar, ya mereka ngajar. Ngapain musik-musik orang?
Ya, masing-masing jalan aja. Dengan cara-cara begitu kan orang semakin benci. Mereka sendiri semakin benci mereka. Saya sudah hadapi orang begitu. Oke, mari kita bersatu dalam doa ya. Saya kasih pada Ahmad B dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami semua Tuhan datang dengan rendah hati di malam hari ini, baik yang mendengar secara live maupun secara ulang Tuhan. Kami semua datang dengan rendah hati, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan, sehingga dosa kami telah Engkau tebus di kayu salib. Darah-Mu yang kudus telah menyucikan kami semua. Kami anak-anak-Mu berterima kasih banyak Bapa, karena Bapa ya telah mengampuni dosa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur. Hari lepas hari setiap langkah kami, kaki kami kemanapun Tuhan, Tuhan selalu memberkati kami. Dari malam hingga pagi hari, Tuhan boleh jaga kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan. Hingga kami boleh bangun, kami masih boleh bernafas dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh bangun pagi, kami boleh beraktivitas kembali. Kami boleh melangkah ke tempat pekerjaan kami masing-masing yang Tuhan berikan. Hingga saat ini kami masih berada di tempat pekerjaan. Tuhan berkati kami, jaga kami, lindungi kami. Hingga kami, sebentar kami akan pulang ke rumah kami, berkumpul dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, tukang ojek, supir, dokter, bidan, suster, guru, pekerja apapun Tuhan selalu memberkati kami dalam kehidupan kami. Dan kami selalu mengucap syukur Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, kami di malam hari ini anak-anak-Mu masih berseru kepadamu Tuhan. Dan masih meminta kepadamu, karena kami anak-anak-Mu sebagian ada yang mengalami tubuh yang lemah. Karena sakit medis. Untuk itu Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Angkatlah penyakit kami Bapa. Dari tubuh kami ini yang lemah. Karena sakit penyakit medis. Yang mana obat-obatan yang kami diberikan oleh para dokter. Yang mana Engkau telah melawat dokter-dokter yang menjaga kami. Tuhan, Engkau berkati obat-obat yang diberikan. Angkat penyakit kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Karena Engkau adalah dokter dan segala dokter, tabib dan segala tabib. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Dan Bapak, kami mohon juga anak-anak-Mu yang di malam hari ini, yang mengalami sakit karena kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kami tolak dalam nama Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya Bapak, di malam hari ini, anak-anak-Mu yang masih berharap dengan botol infus obat-obatan, kami mohon Bapak, sembuhkanlah kami semua. Dengan kuasa bil-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, jamah kami, lawat kami Tuhan. Biar kami boleh selalu mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Bapak, terima kasih banyak. Kami juga berdoa kepada anak-anak-Mu yang mengalami goncangan hidup, mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Baik itu mengalami goncangan ekonomi. Karena kehidupan di dunia sekarang ini Tuhan, penyakit corona yang lagi membumi seluruh dunia.
sehingga perekonomian kami menurun. Tuhan hiburkan kami, berkati kami Bapa, dengan cara pengasihan-Mu Tuhan kepada kami. Engkau sangat mencintai kami Tuhan, begitu pula kami terlebih sangat mencintai Engkau Bapa. Kami takut kehilangan Engkau Bapa. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Orang boleh berkata apa Tuhan, tapi kami sangat mencintai Engkau Bapa. Jangan jauh daripada kami. Karena dengan iman kami tahu dan kami yakin, kehidupan kami selalu ada dalam tangan-Mu, genggaman tangan-Mu. Engkau tak pernah melepaskan kami. Kami anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, suami istri yang mengalami di ambang pintu perceraian. Bapa, kami mohon, persatukan mereka. Berkati anak-anak mereka yang mengalami guncangan dalam kehidupan mereka. Hiburkan mereka, kuatkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjamah kami, anak-anak-Mu selalu berseru dan meminta kepadamu. Berikanlah kami Tuhan kekuatan, biar kami tetap selalu masih mencintai Engkau Bapa. Berkati kehidupan kami, rumah tangga kami. Anak-anak begitu pula yang jauh daripada orang tua karena pekerjaan, karena pendidikan. Bapa, hiburkan mereka. Orang tua mereka, Tuhan, hiburkan mereka. Kami juga berdoa Bapa, kepada saudara-saudara kami yang jauh daripada-Mu. Kau berfirman, bukan kamu yang mencari atau memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami semua. Bapa yang memilih kami, untuk itu Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh dunia, kami hanya menyampaikan firman kebenaran-Mu, firman yang hidup. Kepada mereka, kami hanya bisa menabur firman kebenaran. Tapi Engkau yang menjamah mereka Bapa. Biarlah mereka memperoleh kasih karunia juga Tuhan, seperti yang kami peroleh. Kami semua anak-anak-Mu di malam hari ini anak yang berdosa. Tapi kami mengucap syukur, karena dosa kami telah diampuni dan kami semua telah dibenarkan. Karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa Bapa, berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, sampai seluruh dunia. Yang mengalami sampai saat ini belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan cara kasih-Mu Tuhan. Ibu-ibu janda dimanapun berada, yang mengalami kekurangan, karena kehilangan pekerjaan atau sudah tidak bisa bekerja, Bapa hiburkan mereka. Dengan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kepada pencinta Solat BEM 2 yang mengalami pergumulan apapun, Tuhan Engkau berkati mereka. Dalam nama Yesus, Kau berkati kami semua Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang mana mereka telah menjadi murid-murid-Mu. Melalui tim Solat BEM 2, mereka telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkati mereka Bapa. Semakin biar mereka semakin kuat iman kepadamu. Kami percaya Bapa Engkau yang membawa mereka Tuhan. Berkati mereka. Kehidupan mereka, rumah tangga mereka Bapa berkati. Berkati kami semua Tuhan. Bapa, di malam hari ini kami akan membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu kuduskan kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh menerima firman kebenaran-Mu ini dengan penuh sukacita. Dan kami menjadi anak-anak yang terang. Dan biarlah kami boleh menabur benih-benih firman Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Berkati juga anak-anak-Mu yang membantu dalam tim Solat BEM 2. Bapa, ganti dengan berlipat-lipat kepada apa yang mereka telah menabur.
dalam pelayanan sholat tabem 2. Berkati keluarga mereka, baik sebagai opa, oma, suami, istri, anak-anak, cucu. Bapak berkati mereka. Berkati juga tim Solatan BM2. Pak Lobo dan keluarga, Pak Lidara dan keluarga, Pak Timoti dan keluarganya, Pak Cila dan keluarganya, Pak Marban dan keluarganya, Ibu Abre dan keluarganya, Bu Sofiatul dan keluarganya, Bang Utiwatime dan keluarganya, Pak Mordekai dan keluarganya. Bapak berkati kami. Dan hambamu, terlebih-lebih engkau berkati hambamu, istri, anak-anak hambamu, dan semua persekutuan, gereja-gereja di seluruh Indonesia sampai seluruh dunia, yang masih tetap berseru dan memberitakan firman kebenaran-Mu. Bapak, engkau berkati kami, Bapak. Biarlah kami engkau pakai sebagai alat di dalam dunia ini untuk memberitakan firman kebenaran-Mu, firman yang hidup. Biarlah anak-anak Tuhan memperoleh kehidupan yang layak di hadapan-Mu, Bapak. Berkati kami semua, Tuhan. Bapak berkati siaran kami di malam hari ini. Alat-alat yang kami pakai, Bapak berkati. Jaringan internet, Bapak berkati. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapak, ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan, amin. Ya, di malam hari ini, mari siapkan bolpen dan kertas, kita siap belajar. Jadi, ya. Judul malam hari ini, Pak Bobom akan angkat, semua manusia berdosa. Dul, keturunan siapa Dul? Ya, nah, saya bikin dulu yuk. Oke. Kita baca dari Mazmur 51 ayat yang ke-7. Nah, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Abang baca ulang. Duh, gangguan lagi. Sorry ya, gangguan lagi di studio ini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan dalam dosa, aku dikandung ibuku. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa manusia itu sudah berdosa. Sebentar ya, Pak Bom bikin ini dulu ya, ada gangguan ya. Nah, bentar ya. Nah, aplikasi Alkitab ada gangguan. Bentar ya, Pak Bom buka lagi ulang itu ya. Bentar ya, Pak enak, Pak Bom buka ulang. Ada gangguan. Oke. Loh, kok gangguannya?
Loh, malam ini gangguan nih. Sorry ya. Loh, ntar maaf ya. Minta maaf ya, di studio ada gangguan. Ya, minta maaf ya, di studio ada gangguan. Soalnya Pak Bobom sendiri. Bentar ya. Ya, puji Tuhan sudah Tuhan Yesus berkati kita. Malam hari ini Tuhan Yesus berkati kita. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Siaran Pak Bobom diberkati. Haleluya, haleluya. Oke. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sampai di sini anak-anak Tuhan harus jangan kita mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Jadi Adam dan Hawa sudah melakukan dosa. Ya, kita tahu semua dalam kitab Kejadian 3. Dan kita semua tahu bahwa dosa itu ada berapa macam. Dosa itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah sifat dosa. Jadi semacam hakikat yang melekat pada diri kita. Jadi dari Adam dan Hawa memang kita sudah sifat itu. Ya. Yang kedua, perbuatan dosa setelah kita lahir kita melakukan. Nah, kenapa ada sifat? Coba saudara-saudara lihat anak-anak bayi yang belum tahu apa-apa. Dia kalau bermain dengan temannya, ya kan kita biasanya kan anak-anak kecil ya, anak-anak bayi yang sudah bisa duduk ya, anak-anak duduk yang balita ya, 5 tahun ke bawah, mereka duduk. Orang tua tidak pernah ajarkan mereka. Tapi mereka kalau duduk, ya udah. Mereka duduk sama-sama, terus tiba-tiba satu ambil dia punya alat mainan, langsung tubuh. Atau pukul langsung, satu menangis. Nah, apakah orang tua ajar mereka mukul? Tidak. Itulah namanya sifat. Ya. Jadi kita harus membuka mindset kita karena anak kecil itu dari bayi. Ya. Setelah dia sudah bisa duduk, dia main, pasti dia bisa nakal. Dia ambil saja apa, dia pukul, dia punya teman apa. Apakah orang tua ajar dia? Tidak mungkin. Anak bayi itu tidak mungkin orang tua ngajar yang kasar-kasar. Tidak mungkin ya. Pasti orang tua, Papa, pasti orang tua nyanyi-nyanyi anak kecil ya. Nah itu. Gak mungkin anak kecil itu baru lahir langsung, nanti sebentar kalau orang itu kok pukul dia punya anak. Gak mungkin. Itulah sifat. Karena manusia sudah dari awal berdosa. Ya. Buka pikiran kita ya. Seperti Abdullah Abdul ya. Dan tidak mungkin kalau pohon mangga berbuah rambutan atau durian. Kalau singa tidak mungkin beranak kerbau. Dan kemudian singa punya sifat, dia binatang buas. Apakah singa dia bukan binatang buas? Sifatnya memang sudah buas. Ya, jadi dia kalau umpamanya dia menerkam seseorang, meskipun dia jinak, sudah dikasih jinak, tapi kalau orang lain atau anjing, masa anjing saja. Anjing itu kan memang sifatnya kan dia jahat, ya dia gigit, suka gigit orang. Apakah anjing di situ dia bisa bilang, karena anjing itu kan jahat. Ya, sama tuannya dia jinak, coba sama orang lain. Ya, kalau tidak, coba ya, itulah sifat binatang. Manusia pun punya sifat. Ya, karena semua manusia jatuh dalam dosa. Ya, jadi punya sifat berdosa dan sifat itu dibawa sampai lahir. Jadi manusia itu sudah berdosa di hadapan Allah. Karena perbuatan moyang kita Adam dan Hawa. Itu di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Nah, kita lihat lagi di dalam Ayub. Nah, kita buka Ayub. Ayub 25. Ayat yang ke-4.
Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Nah, bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih secara rohani. Abdul ini selalu singgung bilang orang Kristen bukan Yahudi. Kenapa mereka tidak mau iman ini kitab Ayub, Mazmur? Mereka nggak mau percaya. Jadi dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 7 dan Ayub 25 ayat 4. Secara rohani, status rohani kita itu di hadapan Allah itu sudah hitam. Karena perbuatan Allah, Adam dan Hawa. Kita semua ini mempunyai status yang berdosa ya, dari Adam dan Hawa. Karena satu orang semua sudah berdosa. Berdosa itu untuk itu harus ada yang menebus. Apakah Anda bisa menebus dosa Anda? Apakah Anda dengan perbuatan bisa Anda diselamatkan? Setiap hari Anda melakukan dosa. Kita buka dalam Roma 5. Kita buka ya sama-sama dalam Roma 5. Mari kita belajar supaya anak-anak Tuhan, khususnya pengikut Kristus, semakin iman semakin kuat dan diberkati Tuhan Yesus. Adam dan Kristus. Mari kita baca dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita baca ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Tinggal Anda pilih saja. Masih mau hidup Adam atau Kristus, Sang Juru Selamat. Nabi Musa nabi besar, tapi hanya membebaskan umat manusia dari Israel dari Mesir. Kalau Yesus Kristus, Sang Tuhan, Sang Juru Selamat, menyelamatkan umat manusia, seluruh umat manusia dari dosa. Dosa apa? Adam. Karena Adam manusia berbuat dosa sehingga Tuhan turun ke dalam dunia dalam rupa manusia merendahkan diri untuk menebus dosa kita semua. Jadi dul, sadar ya, Anda keturunan Adam. Jadi harus dibenarkan oleh Yesus Kristus. Sebab dalam Roma 5 ayat 10, jikalau kita masih seteru atau masih musuh dengan Tuhan, berarti kita menerima murka Allah. Coba kita lihat dalam Roma 5. Kita buka dalam Roma 5. Ayat yang ke-10. Kita buka ya. Perhatikan ayat ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru ini musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, di sini kalau kita mau bilang bahwa kita masih belum percaya Yesus, berarti kita masih sebagai seteru dengan Allah. Berarti kita masih sebagai asebes,
orang-orang fasik. Murka Allah ada di atas kepala kita. Mau kemana? Orang benar bilang, mau kemana ngana? Mau sembunyi kemana? Mau mati? Mati di neraka. Jadi hanya satu orang yang berbuat dosa, seluruh dunia ini menjadi dosa. Dan satu manusia, anak manusia, Tuhan turun ke dalam dunia karena begitu besar kasih akan manusia. Kasih besar Allah akan manusia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Hingga dosa kita telah ditebus. Perhatikan kita baca ayat itu. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, kalau orang berdosa, ya, dalam bahasa Yunani itu hamartolos, ya. Berarti kita semua orang berdosa. Mana kita tidak orang berdosa? Kecuali kalau ada yang punya anak lahir tidak tahu tampilin orang, dia terus cuma duduk diam-diam saja begini, gak pernah berbuat dosa. Anak-anak kecil punya sifat. Ya, berarti kita dari lahir sudah berdosa. Sifat. Ya. Dosa itu ada dua tadi. Dosa, sifat, dan perbuatan dosa. Untuk itu Tuhan datang ke dalam dunia. Manusia itu dituntut. Dituntut oleh siapa? Sang pencipta, Allah. Elohim menuntut kita supaya kita benar-benar harus dengan tekun percaya, tahu siapa yang menebus dosa kita ini, supaya kita beroleh keselamatan. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Melalui Tuhan. Tidak ada manusia satu kutu busuk yang di dalam dunia ini bisa menebus kita. Apa seorang nabi? Tidak bisa seorang nabi menebus. Tidak bisa. Kita dituntut untuk percaya. Percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Kita lihat semua. Inilah anakku yang kukasihi. Kepada dialah ku berkenan. Dengarkanlah dia. Injil Matius 3. Matius 16, 17. Ayo. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10. Ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saya ulang. Tentang dialah. Siapa tentang dialah ini? Yesus Kristus. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama siapa? Anda diselamatkan, mendapatkan pengampunan. Atau bukan Yesus Kristus, Anda diselamatkan. Semua nabi bernubuat. Nah, kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imam. Sampai di kitab Yosua. Terus sampai ke Maliaki. Semua benang merah yang tidak bisa terputuskan. Ada nubuatan dan pengenapan. Di semua di rumah katakan amin. Haleluya, haleluya. Harus semangat memberitakan firman Tuhan. Jangan baca pelan-pelan. Firman Tuhan itu harus tegas. Supaya setan-setan jangan yang kincingi malam-malam tuh ya. Ya, itu harus buka telinga. Terang benderang. Anak-anak terang harus semangat menjadi terang. Bila perlu senter yang 50 watt jadi 150 watt. 3 kali lipat. Anak-anak terang. Di mana ada kegelapan, anak-anak terang datang. Di situ menjadi terang semua. Gelap tidak bisa membuat anak terang menjadi gelap. Tidak bisa.
Makanya Anda bertobat terus supaya jangan baterai tua atau bensin habis genset ya. Berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itu menjadi kepenuhan. Kita menjadi anak-anak terang, kepenuhan terang. Kalau kita lihat dalam nama Yesus, di dalam Kisah Para Rasul, ya, 10 ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nama siapa saudara-saudara? Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Untuk itu tidak ada lagi pengampunan, tidak ada lagi penghukuman, dan semua sudah diampuni. Tidak ada lagi penghukuman, semuanya diberkati. Tidak ada penghukuman lagi. Ya. Sorry ya, terlalu semangat Pak Bobo. Ya, tidak ada lagi orang yang mengalami mengalami hukuman. Nggak ada. Kita sudah dibebaskan karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita di kayu salib. Karena kita semua mulut dan lidah mengakui adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9. Filipi 2 ayat 11. Lidah mengaku. Karena nama Yesus sangat berkuasa di seluruh dunia maupun di sorga. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita lihat. Kalau kita sudah percaya Yesus, tidak ada lagi mengalami penghukuman. Mari kita baca. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang di rumah katakan amin. Kalau Anda mau selamat, ikut Tuhan Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bagi orang yang percaya. Bagaimana dengan orang yang belum percaya? Kitalah anak-anak iblis. Kalau orang yang tidak percaya, mereka anak-anak iblis. Apa itu anak iblis? Dalam Yohanes 8 ayat 44. Mereka lah bapa pendusta, mulut pendusta, mereka itu. Karena kita anak-anak Allah, kita sudah percaya, kita diberikan kuasa, kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Matius 26 ayat 26 hingga 28. Dalam perjanjian baru, kita semua anak-anak mengalami, sudah ditebus, dan kita semua anak-anak perjanjian baru. Perjanjian baru itu apa? Dalam Lukas 22 ayat 20. Perjanjian lama, sunat Abraham. Kita baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah kita semua. Dalam Matius 28 ayat 19. Lukas 22 ayat 20. Cawannya baru. Kita dulu jatuh dalam dosa. Dosa waris. Untuk itu kita telah ditebus. Hingga kita menjadi anak-anak Allah. Kita buka sama-sama dalam Galatia. Buka sama-sama dalam Galatia 4. Ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Haleluya. Karena dosa, kutuk. Kita semua karena Kristus telah menebus dosa kita di kayu salib. Karena kutuk. Kutuk apa? Orang-orang fasik, asebes. Kita sudah jadi apa? Sekarang sudah ditebus, kita menjadi anak, diberikan kuasa. Berkuasa. Kita telah menang. Yohanes 1 ayat 12, kita lah anak-anak Allah. Wahyu 21 ayat 7. Jika engkau telah menang, aku menjadi Allahmu, engkau menjadi anakku. Haleluya, haleluya. Yang di rumah katakan amin. Karena begitu besar kasih Tuhan akan kita semua ini.
Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai sang juru selamat bagi kita semua yang takut akan Tuhan. Dan kita semua yang percaya Tuhan Yesus, kita dibenarkan dalam perjanjian baru bahwa orang berdosa dibenarkan oleh Allah Bapa kita yang ada di kerajaan surga. Sehingga Anda semua yang berdosa boleh memperoleh keselamatan. Oleh karena apa perbuatan Anda? Tidak. Oleh kasih karunia. Kalau Anda semua dibenarkan, saya dibenarkan, semua anak Tuhan dibenarkan. Yang baru baptis kemarin sudah dibenarkan. Anda yang dulu kotor, bersih. Roma 6 ayat 4, Anda telah dibersihkan. Siapa yang mau? Tidak. Coba lihat. Contoh kalau remote ini masih bersih, gak bau kan? Coba kalau sudah busuk, Anda bawa ke tempat sampah, bau gak? Nah, begitu pula juga kalau orang yang berdosa, fasik, mata Tuhan tidak petunjuk kepada mereka. Anda saja kalau tidak mau dekat sampah, bau, jijik. Apalagi Tuhan. Tuhan melihat anak-anaknya, ciptaannya. Kalau sudah berbuat dosa, Tuhan tidak mau lihat. Tapi karena dengan begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saya, Bapak, saudara-saudara, dan anak Tuhan, semua yang mendengarkan di malam hari. Haleluya, haleluya. Yang di rumah percaya katakan amin. Haleluya. Dalam Roma 3 ayat 24, mari kita buka sama-sama. Roma 3 ayat yang 24. Roma 3 ayat yang 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan cuma-cuma. Haleluya, haleluya. Untuk itu anak-anak Tuhan, jangan takut karena dosa kalian telah ditebus. Apakah Anda selamat? Selamat. Segampang itu. Ya, kita dipilih. Kemarin Pak Bomom sudah jelaskan. Begitu banyak ayat. Malam hari ini Pak Bomom menjelaskan tentang dosa waris. Allah setia. Dosa kita telah ditebus dengan cuma-cuma. Sekarang dosa telah ditebus dengan cuma-cuma. Apakah kita menjadi manusia yang dibenarkan? Ya. Karena Adam tidak benar di hadapan Tuhan. Kristus adalah Tuhan sendiri. Kristus adalah kebenaran itu. Karena Kristus katakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Kebenaran. Untuk itu, Tuhan adalah kebenaran. Sehingga kita boleh dibenarkan. Mari kita buka sama-sama dalam Roma 5 ayat yang pertama. Haleluya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Karena iman kita dibenarkan. Oleh siapa? Karena iman kita percaya Yesus Tuhan. Dengar doaku. Oh haleluya. Percaya Tuhan Yesus. Anda mengalami pergumulan apapun, cari Tuhan Yesus. Cari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus telah menebus dosa kita di kayu salib dengan darahnya yang kudus untuk menebus pengampunan dosa kita. Mari kita buka ayat Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita telah diselamatkan dari murka Allah karena darah Yesus. Apakah Roma ini, kitab Roma Paulus menulis mengarang-arang? Mari kita buka dalam Matius 26 ayat 3 ke 28. Apa kata Yesus sendiri? Mari kita buka sama-sama ya. Matius 26 ayat yang ke-28. Kita langsung aja ke ayat 28 ya. Apa kata Yesus? Sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita baca ulang sama-sama. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, haleluya. Maaf ya, Pak Bobo agak sedikit pilek ya, sebentar ya. Anak-anak Tuhan bagaimana? Mereka mau bicara, tidak usah pusing. Kita ini anak-anak yang sudah dimerdekakan. Karena Kristus benar, kita semua telah dibenarkan. Haleluya, penjuru katakan amin. Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Setelah Anda percaya di malam hari ini dalam nama Yesus, malam ini akan ada yang bertobat. Setiap orang yang jatuh dalam dosa harus ditebus. Apakah dosa saya bisa diampuni? Kemarin saya melakukan dosa yang fatal. Hari ini Anda bertobat. Anda kan dulu asedes, bertobat. Dosa Anda dihapuskan. Yesaya 1 ayat 18. Sebelumnya kita lari, kita buka ya. Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Pada waktu Anda berdosa menjadi asebes, orang-orang asebes, orang fasik, murka Allah ada di atas kepala Anda. Pada waktu Anda mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hari itu juga dosa Anda diampuni. Yang di rumah katakan amin. Di dalam hukum Musa, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan. Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 13. Kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13. Ayat yang ke-39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Perhatikan, segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam dialah Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hukum Musa 10 perintah Allah. Hanya pengenalan akan kita dosa. Oh iya, jangan begini kita berdosa. Tapi tidak melepaskan kita dari dosa itu. Tidak ada bisa. 613 hukum. Apakah Anda bisa menjalankan semua? Tidak ada. Orang ini bilang, nehi. Tidak ada yo. Apakah Anda bisa melakukan dengan perbuatan Anda? Sebaik pun manusia dalam dunia, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Anda berbuat baik padapun. Kalau Anda tidak bertobat, tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus yang membenarkan Anda, bukan Anda punya perbuatan. Anda tidak mengaku Yesus, selesai. Ikut Yesus, selamat. Karena Anda punya dosa telah diampuni dan Anda dibenarkan oleh Kristus Yesus. Karena Yesus adalah orang benar. Sebagai manusia dia benar. Dan sebagai Tuhan pun dia benar. Anda mau ikut mana? Ikut yang kebenaran atau ikut simsalabim, abrakadabra, plung, neraka. Kita semua percaya kepada Yesus Kristus. Bukan saja diampuni dosa kita semua. Bukan saja dibatalkan hukum-hukumnya.
bukan saja diperbaiki. Ya, ingat, hubungan kita percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Kristus adalah anak Allah. Dia yang membuat kita, relasi hubungan kita dengan Tuhan Bapa menjadi hubungan yang baik. Pengantara, ingat 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga yang kedua. Kita berbuat dosa manapun, Yesus mendamaikan kita. Yohanes 10 ayat 28, Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Bapa, Yohanes 10 ayat 29, mau kemana kita? Bebas, pegang kuat. Yesaya 41 ayat 40, Yesaya 41 ayat 13. Tuhan yang memegang kehidupan kita. Mau kemana kita? Tuhan tidak pernah lalai dengan janji. Apa maksudnya kalau kita sudah diselamatkan dan kita dibenarkan? Allah menyatakan orang itu benar, kita sudah dibenarkan. Artinya, kalau kita dibenarkan itu suatu tindakan ya, dari kasih karunia. Karena suatu tindakan dan kasih karunia itu bersifat cuma-cuma. Kita semua dibenarkan ini karena bersifat cuma-cuma dari Allah. Allah yang membuat kita dibenarkan, bukan karena kita perbuatan kita, oh tidak. Dengan nama Tuhan Yesus, kita semua boleh memperoleh pengampunan dosa kita. Dan kita diterima sebagai orang benar. Kita semua diterima sebagai orang benar. Atas status apa? Atas status apa? Status apa kita dibenarkan? Atas status apa kita dibenarkan? Mari kita buka Roma 3. Roma 3. Roma 3 ayat yang ke-28. Atas status apa kita dibenarkan? Mari kita baca ini. Kenapa sampai saudara-saudara semua dibenarkan? Status apa? Kita buka sama-sama, kita baca ya. Haleluya, haleluya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena iman. Mari kita buka dalam Roma 5 ayat 1. Kita buka Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita dibenarkan. Ya? Karena iman kita, lidah mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Untuk itu kita dibenarkan. Kalau kita tidak mengaku, tidak akan dibenarkan. Ya? Semua itu ada sejarahnya, ada jalan cerita. Kita buka lagi dalam Galatia 2 ayat 16. Kita sama-sama baca. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Coba Anda lakukan 613 hukum Taurat. Mampu? Tidak ada. Pinggir ya. Jangan keluar-keluar ya. Dul. Karena Adam berdosa, semua orang berdosa. Kita buka kembali dalam Roma 5. Nah, kita baca kembali ya. Supaya kita lebih penguatan iman semakin kuat. Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tinggal pilih saja. Orang benar bilang, mana tinggal mau pilih siapa, Pak? Bapak pilih yang Adam atau Bapak pilih Tuhan Yesus? Supaya ngoni-ngoni semua diselamatkan. Kalau orang Toraja bilang, supaya mintunasa miktau diselamatkan. Wah. Haleluya. Bagaimana yang tidak percaya Yesus? Apakah diselamatkan? Tidak. Yang berbicara siapa? Paulus? Bukan. Siapa yang berbicara? Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita buka sama-sama dalam Yohanes 15. Kita sama-sama baca ya. Kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-4. Saya mau ikut Yesus. Kita baca sama-sama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau tidak berbuah, berarti tidak tinggal di dalam Yesus. Untuk itu apa? Kapak sudah tersedia di bawah pohon. Bagi pohon yang tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah, dipotong dan dibuang ke dalam api. Siapakah dia yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kapak sudah tersedia di bawah pohon, Matius 3 ayat 10. Ayat mana? Anak-anak Tuhan harus yakin iman semakin kuat. Jangan goyah. Mengalami ekonomi yang terpuruk sedikit pun. Tuhan tidak lalai meninggalkan engkau. Tuhan janjinya terus tetap kepada Anda. Tuhan tidak pernah lalai. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja maka aku akan berikan kepada kamu. Apa? Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Apa lagi? Kau takut apa lagi? Untuk dosa sudah diampuni, dibenarkan Anda dibenarkan. Mengalami masalah, jangan takut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kita semua alami, adalah pencobaan yang biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Kenapa kita mesti ragu-ragu? Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, Anda semua yang tidak dibaptis dan tidak dipercaya Yesus mengaku mulut Yesus adalah Tuhan, tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau bahasa dunia bilang sayonara, sampai jumpa ya, karena masuk neraka. Tidak dapat berbuat apa. Kata siapa? Anda bilang Anda pengikut Yesus, baru tidak mengikut Yesus. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sudah siap. Ada peda, orang Melayu bilang peda, ada parang. Kalau orang Toraja bilang lakbo, siap itu. Anggur tidak berbuah, tinggal dikumpulkan, buang ke dalam api. Tinggal berarti aduh. Apa dah? ACBS. Orang yang berbuat dosa, tidak minta pengampunan, neraka.
Sekarang Anda boleh ketawa saja. Ketawa, terserah ketawa. Anak-anak Tuhan semua mengucapkan, Tuhan Yesus baik. Anda telah dibenarkan. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Biar orang mau bilang apa. Epet kah? Biasanya kalau orang yang tidak diselamatkan, dia cacing kepanasan. Karena Anda lihat cacing kalau taruh minyak tanah, kepanasan tuh. Kayak macam huruf cacing-cacing itu lari kiri kanan. Jadi kita semua wajib berdoa. Anak-anak Tuhan, kalau ada saudara-saudara yang belum diselamatkan, kita harus berdoa biar mereka juga diselamatkan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Untuk itu kita wajib berdoa. Berdoa supaya mereka diselamatkan. Mereka semua dijamah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dijamah supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Kita mencari jiwa-jiwa. Seperti apa yang Pak Bom lakukan sekarang. Pak Bom berdoa, Pak Bom meminta kekuatan biar mereka hati mereka terbuka, mereka dijamah, mereka diselamatkan bersama kita. Ingat 1 Tesalonika 2 ayat 19. Kita semua hidup di dalam dunia mencari upah, mahkota kerajaan. Ingat Matius 10 ayat 42, 1 Korintus 15 ayat 58. Yang kita cari adalah mahkota kerajaan. 1 Tesalonika 2 ayat 19 hingga Wahyu 3 ayat 5. Biarlah kita semua, nama-nama kita sudah dipersiapkan di dalam kitab kehidupan. Haleluya, ini rumah katakan amin. Kita harus berdoa buat mereka. Karena Paulus saja berdoa kepada orang-orang Yahudi. Supaya mereka boleh diselamatkan. Kita bukan dalam Roma 10. Kita wajib berdoa bagi mereka ya. Roma 10 ayat 1 hingga yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, kita harus memang berdoa supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, kita lihat, Paulus ini aja berdoa untuk orang Israel. Mereka bangsa diberkati. Tapi supaya mereka memperoleh keselamatan. Kita juga ini berdoa bagi teman-teman kita, simsalabim, siapa-siapa yang tidak percaya Tuhan. Kita harus berdoa buat mereka, supaya mereka memperoleh keselamatan. Amin, saudara-saudara. Jangan kita membenci mereka, karena mereka lagi ditutup sama iblis. Mata mereka ditutup, telinga mereka dikunci. Jadi kita berdoa supaya telinga mereka terbuka, buka hati. Banyak supaya mereka diselamatkan. Paulus berdoa untuk bangsa Israel. Kita juga harus berdoa kepada mereka. Mereka jauh daripada Tuhan. Jangan kita membenci. Justru kita mengangkat tangan berkati. Kita berdoa berkati mereka. Supaya mereka memperoleh keselamatan. Bukan karena kita. Kita berdoa. Kita lanjut ayat ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, coba kita perhatikan mereka-mereka itu. Mulut congor besar-besar. 1 Korintus 2 ayat 10 hingga ke-15. Mereka akan menutup telinga mereka. Mereka menganggap bahwa ini adalah ajaran bodoh. Masa Tuhan jadi manusia? Mereka lebih percaya benda mati jadi Tuhan. Karena mereka memang otaknya sudah ditutup. Mereka menganggap bahwa mereka punya ajaran benar. Padahal kasihan. Salah sebenarnya. Mereka sudah ditutup oleh kekuatan setan, iblis. Untuk itu tugas kita anak Tuhan. Mari kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba mencari upah kerjaan surga. Siapa yang tidak mau anak Tuhan? Mari. Bukan karena harta Anda bisa beli Tuhan. Karena apa? Carilah upah. Maka besarlah upahmu di kerjaan surga. 1 Korintus 15 ayat 58. Upahmu akan diperhitungkan. Upahmu akan diperhitungkan oleh Bapa di surga. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Diperhitungkan Anda mendapatkan upah, mahkota kerajaan. Apakah Anda sudah dalam dunia, Anda menjadi orang sukses? Apakah Anda tidak senang kalau Anda di kerajaan surga? Anda menjadi orang sukses. Sukses apa? Surga itu ada tingkatan. Matius 5 ayat 19. Ada surga paling rendah. 2 Korintus 12 ayat 2. Surga ada 3 tingkatan. Di mana lagi?
Jangan Anda sudah menjadi yang paling rendah di dunia, Anda di atas masuk surga, tapi Anda paling rendah juga di bawah. Jangan jangan ikut-ikut mereka. Siapkan bidadari full-full di atas ya. Aduh, bagaimana itu ya? Karena iman kita percaya karena Yesus Kristus, bahwa kita semua boleh dibenarkan dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dibenarkan. Haleluya, 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 haleluya. Nah, jadi memang Paulus nasihatkan buat kita untuk kita harus berdoa bagi mereka, supaya semua kita ini manusia, orang-orang itu semua dibenarkan sebagai orang yang dibenarkan. Kita mempersembahkan tubuh kita, bukan uang. Bukan. Tubuh, kelakuan kita, kita berbuat kepada orang berbuat baik. Ya. Inilah ajaran Kristus. Arya. Sorry ya, agak pilek sedikit ya. Angin. Haleluya. Jadi semua sebagai orang yang benar, kalau kita sudah dibenarkan, tugas kita adalah jangan membenci mereka. Kita berdoa saja. Pak Bobom tadi malam marah-marah. Bukan marah. Ingat, Amsal 15 ayat 10, 27 ayat 3, Amsal 27 ayat 3, 1 Timotius 5 ayat 20, kalau orang yang berbuat dosa, masa tanya Alkitab, bawa Alkitab mereka ke sini? Ya. Kalau kita bicara Alkitab, bicara Alkitab. Jangan kasih campur-campur aduk. Emangnya kau pikir gado-gado? Tanya Alkitab, Alkitab. Saya kalau ada iblis datang, saya usir. Saya tengking dalam nama Yesus. Bicara Alkitab, Alkitab. Kalau bertanya Alkitab, Alkitab kita jawab. Kita baca Titus 3 ayat 7 dan 8. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Oke, kita baca sama-sama. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Oh, haleluya, haleluya. Yang di rumah katakan amin. Karena kita semua dibenarkan, kita berhak menerima hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal. Haleluya. Di rumah yang percaya katakan amin. Karena kita semua sudah dibenarkan. Mari kita baca sama-sama ulang. Ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Semua berharap. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik berguna bagi manusia. Apa yang kita lakukan sekarang? Pak Bomo melakukan siaran, memberitakan firman, bukan hanya di gereja atau di mana ataupun di mana diundang. Pak Bomo memberitakan firman Tuhan di YouTube. Anak-anak Tuhan yang mendengarkan, Pak Bomo membaca firman Tuhan, memberikan khotbah, pengetahuan, pemberitaan firman Injil. Anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan, diberkati orang yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sabda Allah. Kita sementara mendengarkan, kita mendapatkan nikmat berkat. Diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Kita semua mendengarkan firman Tuhan. Kita haus akan firman Tuhan. Kita diberkati sebagai orang-orang yang dibenarkan. Untuk itu, kita memberitakan firman Tuhan. Dimanapun, di Facebook, dimanapun, itulah hikmah. Sebagai murid Yesus, melakukan firman. Sebagai anak mempersembahkan pembangunan gereja, dia melakukan. Kalau dia tidak punya uang, persembahkan dirinya. Mungkin dia sebagai tukang, lakukan pekerjaan. Sebagai buruh, lakukan pekerjaannya. Sebagai supir, bisa bawa mobil ke situ Anda. Berikan dia punya waktu. Tidak punya waktu, berikan waktunya.
Tidak punya uang, punya waktu ada. Berikan untuk gereja. Apapun yang Anda punya, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di mata Allah. Itu pekerjaan yang baik. YouTube, memberitakan firman Tuhan. Jangan kalau di YouTube, ya saya tidak suka juga ya, ada seperti tadi sampaikan, wah hamba Tuhan saling mengkritik hamba Tuhan. Saya juga bingung ya. Itu saya juga bingung kadang-kadang ya. Makanya kalau Anda mau ajak Pak Bobo berdebat, sudah adalah teman-teman saya, ada saudara-saudara saya. Saya bukan orang khusus berdebat. Kalau Anda masuk ke sini bertanya tentang Alkitab, saya jawab. Karena saya nggak tahu berdebat apa itu berdebat ya. Tapi kalau Anda mau memperkeruh keimanan saya, mau ganggu iman saya, Alkitab masuk sini. Jangan Anda ngaku-ngaku orang Yahudi. Palen, halo. Anda bukan orang Yahudi ya. Anda dari suku mana? Suku mana? Suku Firaun. Ya udah kan aja ya. Bercanda ya Pak Bomom ya. Anda itu orang Indonesia, bukan orang Yahudi. Jadi jangan orang Yahudi-Yahudian ya. Bikin malu-malu aja. Aneh-aneh aja. Boleh ketawa di rumah, boleh ketawa sedikit. Gak apa-apa firman Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita bersuka cita. Bergembira. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah. Bersukacita. Ayo. Baru ada yang bilang, kalau minta khotbah itu jangan kita marah-marah, jangan kita ketawa-ketawa. Tidak boleh bercanda. Baru firman Tuhan apa? Bersukacitalah. Bersukacitalah. Untuk itu bersukacitalah. Ayo. Ayatnya di mana? Ada yang bersukacita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Baca. Lalu kita lanjut ke Roma 12 ayat yang pertama hingga yang kedua. Kita lanjut Roma 12. Roma 12 ayat yang pertama hingga yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, untuk itu anak-anak Tuhan, kita memang harus kita harus memberikan diri kita dalam persembahan yang benar. Saya sudah pernah jelaskan. Ada yang di live chat ya, bilang pastor begitu. Kita memberitakan firman Tuhan dengan sukacita. Ada waktu kita tegang, serius. Karena Tuhan bilang kita harus bersukacita. Ayatnya di mana? Tadi Pak Bung sudah sampaikan. Filipi 4 ayat 4. Ingat, kita hidup dalam Kristus, bersukacita. Ada duka bersukacita. Ada masalah kita mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 2 ayat 18. 15 sampai 18. Tapi coba kita buka dulu dalam Filipi 4 ayat 4. Supaya bilang Pak Bomo jangan bicara-bicara aja Pak kasih ayat. Pak Bomo itu bicara pasti ada ayat. Saya tidak mau kalau bicara tidak pakai ayat. Oke? Kita semua baca Filipi 4 ayat yang keempat. Nah, kita baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita ulang. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi pada waktu kita memberitakan firman Tuhan, pada waktu khotbah, pada waktu bercerita kemuliaan Allah, bersukacita. Jangan kita berburu-buru. Iya, Tuhan Yesus begini. Tidak boleh. Semangat. Kita harus dalam nama Yesus. Kita harus ketawa, bersukacita. Jangan kita menyanyi pada waktu kita menyanyi lagu-lagu semangat. Orang menyanyi depan seperti itu. Nah, itu apa itu? Anda sudah mendapatkan kasih karunia kok meloyo-loyo. Ada masalah di rumah, ada masalah ini. Ya, Tuhan tidak lihat saya. Saya tepuk-tepuk tangan. Boleh ya. Kita tinggalkan semua. Ya. Mazmur 100 ayat 2 dan 4. Dan Mazmur 134 ayat 7, 5 dan 7. Ya, Mazmur 47 ayat 2, 4. Mazmur 87 ayat 7. Silakan buka. Kita harus bersukacita. Mazmur 150 ayat 1 sampai 5 ya. Nah,
Jadi kita cari Tuhan, kita harus memang benar-benar jadi anak-anak Tuhan, bersukacita. Karena kita telah menjadi anak-anak yang lepas dari dosa. Dan kita sudah dibenarkan. Sebagai murid-murid Yesus harus melakukan firman-Nya. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga. ayat yang ketiga. Kita baca. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nah, coba kita baca baik-baik ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Kita semua telah bersih. Karena firman Tuhan kita mau mendengar, kita menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, untuk itu kita telah bersih dari dosa. Dosa apa? Sifat. Dosa apa? Perbuatan. Untuk itu Anda akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Bagi orang yang hidup dalam Kristus, akan mati juga dalam Kristus dan akan diselamatkan. Hidup dalam Kristus, mati dalam Kristus, sudah diselamatkan. Firman Tuhan pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam memberitakan firman Tuhan, kita semua dibenarkan. Siapa yang haus akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu firman Tuhan yang diilhamkan, segala tulisan yang sudah telah ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian, kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi, hingga kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab para rasul, sampai kitab-kitab semua, sampai di kitab Wahyu. Itulah tulisan firman Tuhan, sehingga Anda boleh dibenarkan. Kita baca dalam 2 Timotius 3. Karena firman Tuhan Anda telah diberitakan, Anda telah mendengar firman Tuhan. Termasuk malam hari ini kita semua belajar. Karena tulisan-tulisan ini firman Tuhan, sehingga kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pengajaran, Pak Bomo memberitakan firman Tuhan, kita boleh semua diselamatkan dalam nama Tuhan kami. Kita semua, Tuhan Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk itu, Pak Bomo menyampaikan firman Tuhan, supaya mendidik kita, supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan dan dibenarkan. Hanya satu nama. Satu nama siapa Tuhan dia? Satu nama siapa? Tuhan Yesus. Aduh, Pak Bobo langsung cepat, Pak Bobo bikin kuis baru. Tidak ya, semua sudah tahu ya. Tuhan Yesus Kristus yang penyelamat kita. Jadi kita semua anak-anak Tuhan sudah diselamatkan. Untuk itu, kalau kita sudah dibenarkan, saya pernah ketemu orang, dia mengatakan bahwa Roh Kudus ada berbicara sama saya. Sebenarnya itu suara hati. Suara hati itu karena kita telah ditebus dosa kita, ya ingat ya. Karena kita telah ditebus karena dosa kita, sehingga Roh Kudus ada dalam diri kita, ya, suara hati kita, ya, bisa membuat kita sesuatu yang melakukan kebaikan. Karena suara hati dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh melakukan hal yang baik akal, ya, baik akal kita, semua kita lakukan karena kita takut jatuh dalam dosa. Nah, coba kita buka ya di dalam Mazmur. Kita buka ya Mazmur. Karena firman Tuhan ini kita semua diselamatkan. Karena ya, kita buka Mazmur 119. Oke. Kita baca ayat yang ke-9 dulu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Mau baca ulang. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Jadi kalau anak-anak Tuhan, anak-anak muda, khusus anak muda ya, siapapun dia, orang tua juga nggak apa-apa. Pokoknya anak-anak Tuhan. Kalau sudah dibenarkan, sudah dosa diampuni, berarti kita hidup selalu berdoa, baca firman Tuhan. Kita karena Tuhan, yang kita tuh terjaga.
Jadi memiliki kita baca dulu ya, supaya Pak Bobo langsung jelaskan. Nah, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Nah, di situ. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Kita baca ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, dalam hatiku aku menyimpan. Berarti aku jangan sampai berdosa. Berdosa itu apa? Meninggalkan Yesus. Kita pindah. Karena perempuan, karena laki-laki, karena harta. Karena suka tinggal Tuhan Yesus. Karena harta apalagi? Perempuan dia cantik. Makan tuh dia cantik. Laki-laki dia ganteng. Makan tuh dia ganteng. Mati juga. Jangan. Karena kita kalau selalu mengandalkan Tuhan, ya, siapa yang mengandalkan Tuhan? Dia tidak berpikir apapun. Sampai dia tidak pernah mau meninggalkan Tuhan Yesus. Karena dia diberkati. Karena apa? Firman Tuhan adalah pelita. Dan terang bagi jalan kita. Kita buka dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke 105. Ya. Nah, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita hidup dalam Kristus, sudah diselamatkan, dosa telah ditebus. Kita menjadi anak-anak terang. Kemarin saya berkhotbah anak terang. Firman, ayo. Firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Siapa yang di rumah tidak mengandalkan Tuhan? Kalau kita rajin baca firman Tuhan sebagai pelita dan sebagai terang dalam perjalanan hidup kita. Kita jalan kemana kita menjadi anak-anak terang. Yang gelap minggir. Umum bicara-bicara aja. Kalau kita bertekun, semua jalan kita akan terang. Jangan kecewa. Kita berdoa, terus kita tidak diterima di pekerjaan. Kita berdoa, terus urusan kredit kita macet. Tidak mau telepon Pak Bomom lagi karena Pak Bomom doa tidak ampuh. Pak Bomom hanya berdoa. Yang menyelamatkan Anda itu Anda punya iman. Jangan berharap sama hamba Tuhan. Kami hamba Tuhan hanya berdoa. Bukan kami yang melakukan itu. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tuhan Yesus menjawab doa Anda. Jangan salahkan hamba Tuhan. Ya. Ada kemarin hubungi Pak Bomom. Berdoa. Supaya dia punya urusan ekonomi. Pak Bomom berdoa. Terus tidak ada telepon lagi. Ini marah Pak Bomom kah? Tapi nanti kalau sudah di doanya sudah dijawab, dia lupa Pak Bomom. Karena dia sudah berjanji. Berjanji apa? Bukan berjanji untuk kasih Pak Bomom, tidak. Dia berjanji untuk melayani Tuhan. Tidak ada kasih kabar-kabar. Melayani Tuhan bagaimana caranya. Dia juga tidak tahu. Tapi tidak apa-apa. Itu kan dia janji. Dan ingat, jangan coba-coba bernasar ya. Pernah Pak Bomom khotbah. Tolong cari aja. Kalau mau tanya lagi nanti tanya di sini. Bernasar. Jangan coba-coba bernasar. Jangan Anda bernasar baru Anda tidak melakukan. Bahaya. Jadi kalau anak-anak Tuhan kita berjalan berarti kita hidup dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Oke? Kita buka Titus. Kita kembali ke Titus ya. Titus 1 ayat yang ke-15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Kalau bagi kita orang yang sudah suci, sudah diampuni dosa, sudah dibenarkan, kita jalan terus. Mereka mau putar kiri kanan, mau bikin. Biasanya kalau orang yang najis di mata Allah, mereka mau korek-korek kepercayaan orang yang benar. Kita orang yang benar, tidak pernah mengorek-ngorek mereka yang tidak benar. Ngapain? Oh, Alkitab sudah benar, kalau kita mau cari pembenaran, undang-undang Pak Bomom ke sebelah mereka. Ngapain bikin malu-malu ini aja? Aneh-aneh aja.
Kalau Anda ingin kebenaran, datang ke sini. Kunjungi saya, rumah saya. Shalom Pak Bombo, mau tanya, apakah firman ini benar? Begitu. Jangan saya diundang ke rumah Anda. Loh, masa saya disuruh datang ke iblis? Takut nih. Takut ya. Apain saya mau jadi anak gelap? Malu-maluin aja. Anda yang datang ke sini. Bila perlu Anda datang ke kota saya, baru Anda tanya sama saya. 1000 ayat Alkitab saya kasih Anda. Tapi kalau Anda mengaku orang cari kebenaran, saya akan khotbah buat Anda. Tapi kalau Anda mencari pembenaran, kesalahan saya tentang Alkitab, saya akan tanya Anda satu Alkitab saja, ayat Alkitab. Anda tolong jawab. Kalau Anda bisa jawab, saya tidak yakin. Yang bisa jawab saya punya pertanyaan hanya satu orang di Indonesia. Dan saya akui dia orang pendeta hebat. Saya akui. Pertanyaan saya dia bisa jawab. Kalau Abdul hanya mencari pembenaran, Anda berdiskusi saja sama orang-orang lain ya. Kalau saya, Anda mau cari apa? Ya? Anda komen-komen. Kalau kita anak-anak Tuhan sudah suci, sudah dibenarkan, kita tetap hidup dalam kedamaian, tidak ada keributan. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Mereka, kalau orang yang tidak hidup dalam kebenaran, murka Allah, mereka maunya ngoceh kiri kanan mulut besar. Karena mereka bingung, mereka mati mau kemana? Aduh, perbuatan saya belum pas waktu sudah mau mati, aduh, saya selamat ke tidak. Ya memang gak selamat, matilah. Kalau anak-anak Kristen tuh mati tuh mereka senyum. Karena mereka tahu. Mereka ada bersama-sama dengan Bapa di surga dan janji Tuhan yang selalu kekal buat kita. Aku, ya, tidak seorang pun datang mengambil dari tangan. Aku memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak pernah lalai dengan janji. Jika kita melakukan sesuatu yang baik, untuk itu kita harus lakukan. Untuk kemuliaan Allah. Harus melakukan untuk kemuliaan Allah. Contoh, mereka mau pura-pura kasih masuk Pak Bobong ke nomor telepon studio. Kayak mereka punya grup, pancing-pancing Pak Bobong. Apa? Pak Bobong lah ya. Mau undang Pak Bobong, fitnah-fitnah, hina-hina, ya udah nggak apa-apa. Apalagi Aditya Taliang ya, talang air. Sudah berapa kali masukin karo, aduh kasihan ya. Itulah ciri-ciri mereka. Kalau mereka memang ACBS ya. Murka Allah orang-orang fasik. Mata Tuhan tidak tertuju kepada mereka. Kita ini orang-orang benar ini, Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau orang-orang berdosa kayak mereka, kalau dalam bahasa Yunani hamartolos, kita harus berdoa buat mereka, biar mereka juga memperoleh keselamatan. Jangan kita mengutuk mereka. Ya, kalau mereka memang mencari kebenaran, masuk ke kiamat ini, kabar kita bicara. Karena kita semua dituntut untuk melakukan kebenaran untuk kemuliaan Allah. Mari kita baca sama-sama di dalam 1 Korintus. Haleluya. 1 Korintus 10 ya. Ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Perhatikan, melakukan kegiatan sesuatu yang lain. Selain makan, minum, kita harus mengucap syukur untuk kemuliaan Allah. Kita menerima berkat hari ini, berkat makan, minum, pakaian, mengucap syukur kepada Tuhan. Atau pekerjaan yang lain, sesuatu yang lain. Kehidupan Anda, perjalanan Anda, mau kemana sampai tiba selamat, berdoa. Mengucap syukur. Mau pergi, berdoa. Mengucap syukur. Untuk siapa? Bukan untuk Anda, untuk saya. Bukan. Anda diberikan kesembuhan.
mujizat terjadi kepada Anda, terus Anda diselamatkan. Untuk kemuliaan siapa? Anda harus mengucap syukur untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, anak-anak Tuhan, saya cuma ingatkan sebagai hamba Tuhan, jangan jauh dan jangan Anda tidak bekerja terus. Bekerja apa? Mencari jiwa-jiwa. Kalau Anda ini, ya sudah Anda melakukan pelayanan. Membantu hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Bisa juga Anda pada waktu arisan atau apa, ceritakanlah kemuliaan Allah. Bukan hamba Tuhan saja dipakai sebagai batu hidup. Karena firman Tuhan perintah agung itu dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Pergilah beritakan firman, ajarlah, baptislah. Tugas Anda ajarlah, beritakan. Ceritakan kemuliaan Allah. Mazmur 96 ayat 3. Ngomong-ngomong, kita sudah arisan selesai. Kira-kira bicara firman Tuhan saja. Tuhan Yesus bilang ini begini. Nah, itu anak Tuhan. Jangan bicara orang pesuami, orang pelaki, orang pekerjaan, atau halaman rumah tangga. Jangan. Menjelekkan orang, jangan. Anak-anak Tuhan tidak boleh begitu, nggak boleh. Kalau biasanya itu oma-oma dong setelah bicara begitu, oma-oma dong bicara apa? Aduh, karena masak apa di rumah? Apalagi oma-oma di Belanda di Rotterdam dan nonton. Ibu Lis, oma-oma dong di Belanda. Makan kue apa? Kemarin dong bikin video call di Pak Bomom pas hari Natal. Pak Bomom tuh punya kue ini. Aduh, kue Belanda enak le. Pernah ya? Kita teman perumah orang Ambon. Dia kan di Belanda. DP kue, ada kue pisang Ambon itu. Pisang, dari kue pisang, kue kek dari pisang. Aduh, enak apa ini? Duh, gak usah bicara makan ya. Nah, untuk itu, anak-anak Tuhan yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Nah, kita buka sama-sama dalam Efesus 1. Kita buka, karena kita semua berdoa dengan kemuliaan Allah. Untuk itu, kita baca ayat Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Karena kita penuh dengan Roh Kudus, dipakai sebagai batu hidup dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Untuk itu kita semua penuh Roh Kudus. Sehingga kita memuji kemuliaan Allah. Karena apa saudara-saudara? Karena kita biasanya ada suara hati. Dan suara hati itu kita harus berdoa. Jangan ikut suara hati. Kita berdoa. Minta tuntunan Roh Kudus. Biarlah suara hati kita, apa dikatakan suara hati kita, itu benar dan diizinkan Tuhan. Untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera kita semua. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan telah dibenarkan oleh satu nama, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.